Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah dalam kesempatan kita kali ini kita akan mempelajari tentang perkara yang semuanya kita membutuhkan, dan juga kalau diberi kesempatan di waktu yang lain kita juga butuh mempelajari perkara yang paling kita takutkan dan tidak kita ingini. Insyaallah kita akan bahas, yaitu alamatu wa asbabu husnul khatimah wa su'il khatimah. Tanda-tanda dan sebab husnul khatimah dan su'ul khatimah. Jadi bagaimana tanda-tandanya dan bagaimana sebab-sebabnya sehingga seseorang bisa mendapatkan husnul khatimah, dan juga bagaimana tanda-tandanya dan sebab-sebabnya orang itu terjatuh naudzubillah min dzalik pada su'ul khatimah. Yang pertama, husnul khatimah. Apakah husnul khatimah itu? Husnul khatimah adalah ayuwaffiqal abdu qabla mautih. Seorang hamba itu diberi taufik oleh Allah sebelum meninggal dunianya. Littaqasi amma yaghdabur rabbi subhanah, agar dia mampu melindungi diri dari perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa taubah minadz-dzunub, dan juga taubat dari dosa. Wal ma'asi, serta maksiat-maksiat. Wal iqbal 'ala ta'at wa a'malul khair, dan iqbal 'ala ta'at, jadi mulai fokus, mulai senang, mulai cinta kepada amalan kebaikan. Ini definisi husnul khatimah ya. Jadi sebelum meninggal dunia, maksudnya seperti keadaan kita ini kan belum meninggal dunia, tanda-tandanya seperti itu tadi. Tsumma yakunu mautuhu ba'da dzalik fi halil hasanah, kemudian meninggal dunianya setelah itu, setelah menjadi baik. Jadi setelah menjadi baik kemudian meninggal dunia, ini namanya husnul khatimah. Dan dalil yang menunjukkan atas perkara tersebut adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi definisi ini berdasarkan hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Hakim di dalam Mustadrak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira ista'malahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya untuk kebaikan, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk beramal. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan dia? Tadi kita terjemahkan untuk mudahkan beramal ya. Nah, kurang lebih maknanya demikian, karena translate ke Indonesia terkadang ya kita secara makna begitu. Kemudian di sini juga para sahabat bertanya, bagaimana Rasulullah
menggunakan dia atau memperkerjakan dia atau memudahkan dia untuk beramal. Bagaimana ini? Para sahabat bertanya. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu lil amali as-salih qabla mautih. Dia diberi taufik oleh Allah SWT untuk beramal saleh sebelum meninggalnya. Jadi sebelum meninggal ya. Ya, seperti kita seperti ini kan belum meninggal. Ya. Saya umurnya udah 50 tahun. Ya, ini dalam posisi seperti ini diberi taufik. Ya. Ini definisi daripada husnul khatimah. Berikutnya, wali husnul khatimah alamatun. Orang yang mendapatkan husnul khatimah ini ada tanda-tandanya. Ma ya'riful 'abdu al-mukhtadir inda ihtidarih. Ini luar biasa ya bagi saya. Ya. Jadi bagi orang yang husnul khatimah itu ada tanda-tandanya. Sedangkan tanda-tandanya itu diketahui oleh seorang hamba itu sendiri tatkala dia sedang ihtidar. Ya, sedang ya peristiwa nyawanya dicabut. Jadi tatkala seorang hamba sedang nyawa dicabut, kalau dia husnul khatimah, dia tahu tandanya. Jadi yang ngalamin itu tahu, yang ngalamin. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ternyata yang nonton ini ya mungkin bisa memberikan tanda husnul khatimah atau sul khatimah. Yang nonton, ya kan? Ternyata di sini bukan hanya yang nonton yang mengetahui tandanya, bahkan yang mengalaminya. Dan sebatas yang saya rasakan, kayaknya ini yang lebih konkret. Yang lebih apa? Konkret. Jadi tandanya itu dialami sendiri sama pelaku. Pelakunya itu yang dicabut nyawanya tadi. Namanya ihtidar. Ya, ihtidar atau tatkala nyawanya mau dicabut oleh Allah. Di antaranya ma ya'riful 'abdul mukhtadir inda ihtidarihi. Ini diketahui oleh orang yang sedang dicabut nyawanya tatkala dia dalam posisi dicabut, tahu dia. Wa minha ma yadhharu linnas, dan di antaranya apa yang nampak bagi manusia. Jadi satu pelaku mengetahui, merasakan tanda-tandanya dia husnul khatimah. Sebagian lagi tanda-tanda ini diketahui oleh orang lain. Kira-kira tanda-tanda mana yang lebih kuat, yang diketahui oleh sendiri atau yang diketahui oleh orang lain? Sendiri, betul. Betul. Karena kadang kalau diketahui oleh orang lain bisa jadi meleset. Ya, bisa jadi meleset. Bisa jadi orang mengatakan oh dia husnul khatimah. Wallahu alam. Atau kadang orang mengatakan oh dia su'ul khatimah. Wallahu alam. Nah, ini. Makanya pribadi ini yang lebih tahu. Pribadi ini yang lebih tahu walaupun ada tanda-tanda yang diketahui oleh orang lain. Ya. Karena kadang orang menilainya juga ya namanya manusia ya. Ya, misalnya ada orang jatuh dari pohon misalnya. Ya kan? Atau tenggelam, kebakaran misalnya. Orang mengatakan oh dia su'ul khatimah, ya kan? Belum tentu, jangan seperti itu dulu, jangan. Maka di sini ini tanda-tandanya. Berarti tanda-tanda yang paling kuat adalah yang nampak pada dirinya sendiri, insyaallah begitu. Berikutnya, amal alamatul lati yadhharu bihal lil 'abdi husnul khatimah fahiya ma yubashshiru bihi 'inda mautih min ridallahi ta'ala wa istiqaqihi wa istiqaqa karamatihi tafaddulan minhu ta'ala. Allahu akbar. Ya. Di sini tanda yang nampak terhadap hamba itu sendiri tatkala dia mau mendapatkan husnul khatimah, dia mendapatkan berita gembira tatkala dia mau apa? Mau dicabut nyawanya. Dia diberitakan. Ya tatkala
dia mau dicabut nyawanya. Ya. Inda mautih min ridhallahi ta'ala, dari keridhaan Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya semoga kita semuanya mendapatkan ini. Nggih napa mboten hadirin? Nggih, pengen apa mboten? Pengen lah, ya. Misalnya besok, bukan besok, tahun ini Anda naik haji gratis. Senang apa tidak? Senang, ya kan? Misalnya satu hari lagi, satu pekan lagi haji misalnya, tiba-tiba kita dapat berita seperti itu. Nah, bagaimana kalau tinggal berapa detik gitu kan diberitakan dengan berita itu? Ya tentunya senang. Ya, ini lebih-lebih perjalanannya lebih panjang. Ternyata ada pemberitaan ini, ada pemberitaan ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya melalui malaikatnya. Wa istiqaqa karamatih, dan dibuktikan, direalisasikan kemuliaan Allah untuk orang tersebut, untuk pelakunya. Tafaddulan minhu, sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada orang tersebut. Makanya semoga Allah terus memudahkan kita untuk cinta dan mudah mengagungkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti Allah pun akan membalas dengan yang lebih baik. Di antaranya di waktu-waktu seperti ini diberitakan ya dengan husnul khatimah sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, Allah SWT mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Fusilat ayat 30. Ya. Allah SWT mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, beriman, bertakwa, beramal soleh, ya, mengamalkan agama Allah. Ini orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah itu saya menjumpai dalam pelajaran akidah tauhid, ya, kurikulum takwa, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Cuman kalau menurut saya ini ada yang kurang, supaya membedakan dengan definisi takwa. Ya, kurangnya dari sisi dia terus-menerus di atas perkara tersebut. Ya, jadi kalau takwa menjalankan segala perintah Allah dengan cahaya dari Allah, karena berharap surganya dan berharap rahmatnya, dan meninggalkan segala larangan Allah dengan cahaya dari Allah karena takut terhadap siksanya. Ini definisi takwa. Nah, ternyata kok dalam sebuah buku definisi istiqomah sama nih. Ternyata ada kurangnya kalau menurut saya. Ya, kalau istiqomah berarti ditambah dia dalam keadaan terus menerus seperti itu. Ya, jadi istiqomah itu ya bentuk daripada ketakwaan, cuman terus langgeng. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, kemudian akan turun kepada mereka malaikat. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada orang tersebut, dan ini sebagai tanda dia akan mendapatkan husnul khatimah, yang dikatakan adalah alla takhafu, janganlah kalian takut. Berarti umumnya kalau orang mau ganti alam, umumnya kalau orang mau ganti alam yang belum pernah dia jumpai, belum pernah dia lihat dan belum dia alami, umumnya bagaimana rasanya, takut atau takut? Iya betul. Supaya jangan takut bagaimana? Dikuatkan. Tidak usah takut kamu, tidak usah takut. Ya. Wala tahzanu, dan tidak usah sedih. Jadi memang ujian manusia itu cuma dua. Ya, ujian manusia cuma apa?
dua. Ini inti daripada jiwa manusia. Jadi penyakit manusia intinya cuma dua. Pertama, takut menghadapi perkara yang akan datang. Yang kedua, sedih meninggalkan perkara yang mau ditinggalkan. Intinya dua. Makanya di sini yang disebutkan cuma dua. Ya, cuma dua. Makanya tatkala orang ingin sembuh dari segala penyakit kejiwaan, kuatkanlah masalah ini. Ya. Walaupun di zaman sekarang ini katanya ada penyakit yang namanya bipolar. Nah, ini hadapin aja. Ala takhafu wa la tahzanu. Berikutnya, wa absyiru bil jannah, dan beritakanlah dengan berita gembira berupa surga. Allati kuntum tu'adun, yang surga itu telah lebih dulu disiapkan buat kalian. Demikian kata Allah SWT. Ini berita gembira ini sebagai tanda husnul khatimah. Kapan diberitakan? Tatkala dia sedang mengalami ihtidhar. Ihtidhar itu sedang mulai didatang malakul maut, mau dicabut nyawanya, namanya ihtidhar. Mengerikan ya? Mengerikan apa tidak mengerikan? Mengerikan, Masya Allah. Banyak sekali ilmu di sini yang ya Allah ya Rabbi. Makanya di antara faidah kita beriman kepada malaikat, ini tatkala kita mau meregang nyawa, itu akan melihat malaikat yang akan mencabutnya, malakul maut. Ini yang pertama, tatkala ihtidhar, yaitu tatkala mau meregang nyawa ini, mau sekarat nih. Yang kedua, fi kuburihim, di kuburannya. Di kuburannya diberitakan juga dengan berita gembira. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa inda bi'thahum min kuburihim, dan setelah dibangkitkan dari kuburannya. Adakah sesuatu yang lebih menyenangkan daripada ini dalam kehidupan manusia? Kayaknya nggak ada ya, nggak ada. Karena ini kehidupan dia secara konkret. Jadi umumnya takut, dia dikuatkan tatkala mau sakratul maut. Setelah itu dia meninggal dunia, dan di dalam kubur satu perkara yang dia juga belum pernah, ternyata diberitakan gembira pula. Setelah dari kubur akan masuk kehidupan berikutnya lagi. Namanya manusia belum tahu bagaimana perjalanan hidupnya, ternyata diberitahukan dengan berita gembira lagi. Ini tanda-tanda dia mendapatkan husnul khatimah. Sebelum kita lanjutkan, kita bertanya pada diri kita masing-masing, perjuangan untuk mendapatkan husnul khatimah ini perjuangan yang biasa atau perjuangan yang harus serius kita memperjuangkannya ini? Serius, iya. Ya Allah, ya Rabbi, semoga ya. Berikutnya, mimma yadullu ala hadza aidan, termasuk dari perkara yang menunjukkan sebagai tanda-tanda daripada husnul khatimah adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil yang kedua tentang tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang meriwayatkan adalah siapa tadi? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah.
Barang siapa yang cinta dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan cinta bertemu dengannya. Jadi untuk kita bisa dapat husnul khatimah, kita harus merindukan, mencintai pertemuan kita dengan pencipta kita, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Dan barang siapa yang benci, tidak suka dengan pertemuan dengan Allah, jadi dia tidak suka kalau meninggal dunia, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya. Berarti zahirnya bertemu dengan Allah ya meninggal dunia ya. Karena ada yang suka yang tidak. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Faqultu ya Nabi Allah." Wahai Nabi Allah, akarahiyatul maut, bukankah kita itu tidak suka dengan kematian? Secara umum orang nggak suka dengan meninggal dunia. Fa kulluna nakrahul maut. Semua kita, ya siapa yang pingin mati ya kan? Lagi hidup dunia ini kok. Siapa? Ya. Yang tidak suka ya dengan kematian. Siapa yang suka dengan kematian? Semuanya nggak suka dengan kematian. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, laisa kadzalik. Oh, pemahamannya bukan begitu. Kalau pemahamannya begitu ya benar, semua kita siapa yang pingin mati? Semuanya ya nggak kepingin mati. Ya bukan begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, walakinnal mu'min, akan tetapi seorang mukmin idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanih wa jannatihi ahabba liqa Allah. Sesungguhnya seorang mukmin apabila diberitakan dengan rahmat Allah, kamu akan mendapatkan kasih sayang, kamu akan mendapatkan perlindungan, kamu akan mendapatkan penjagaan, kamu telah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala diberitakan dengan berita begitu, maka dan juga diberitakan dengan surga, ahabba liqa Allah, maka dia menjadi cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak jadi cinta tatkala diberitakan bahwasanya Allah demikian, bahkan akan mendapatkan surga, akan mendapatkan istirahat, akan mendapatkan ya kemuliaan. Siapa yang nggak suka? Jadi ini maksud daripada barang siapa yang cinta bertemu dengan Allah, maksudnya orang mukmin. Tatkala dia dalam keadaan seperti itu diberitakan dengan berita-berita rahmat, ampunan, ridha, surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir idza busyira bi'adzabillah, ini sesungguhnya orang kafir apabila diberitakan dengan berita gembira berupa azab Allah. Jadi memang hidup ini menipu ya, menipu. Memang hidup ini ya pengennya sih senang-senang, ya kan? Maksudnya senang-senang ya orang sholat, orang puasa, ya kan? Orang ngaji, orang istiqomah, gimana? Maksudnya senang-senang kan kata sini, gimana? Oke, ya. Naik sholat pada semangat nopo pada bebeh biasanya wong lo. Naik sholat pada semangat nopo pada bebeh biasanya. Gimana?
Nggih, salat bebeh. Napa malih sing bebeh biasane? Nah niku kan salat bebeh, nggih ngaji bebeh ya kan. Lah itu dia maunya apa? Seneng seneng. Ya kan? Jadi seneng-senengnya begitu, ya. Kalau nggak sholat maksiat apa nggak maksiat sih ya? Kalau nggak sholat maksiat atau nggak maksiat? Dia nggak pernah judi, ya kan? Nggak pernah mabok, nggak pernah zina, nggak pernah mencuri, nggak pernah ngerasani, tapi nggak mau sholat, ya maksiat atau tidak maksiat? Maksiat, ya kan? Itulah, masya Allah. Jadi ini ya Allah kehidupan. Bayangannya orang kan tulis sing judi, sing mabok, sing kiye, lho gue, lho aku ora tahu. Mung pancen aku ora gelem salat. Ora tahu salat. Nah ini. Ya enggak mau itu semua, ya tetap harus salat. Puasa, ngaji dan seterusnya. Nah, di sini orang kafir maunya enak-enak nih. Tadi, maka dia diberitakan dengan siksa Allah, wasuhtih dan kemurkaan Allah. Maka dalam keadaan yang demikian itu, karihalika Allah, akhirnya dia tidak mau bertemu dengan Allah. Kenapa tidak mau bertemu dengan Allah? Kenapa tidak mau bertemu dengan Allah? Sekarang jangankan manusia ya, sapi yang mau disembelih mau atau berontak? Sapi loh mau disembelih nurut, seneng atau berontak? Iya kan? Lah apalagi manusia ya, ngeri nih, nyawanya ditarik. Jadi terkadang nyawa itu sulit keluar. Ya bagaimana mau dia keluar? Di sana lebih mengerikan. Akhirnya malaikat itu nggak cuma satu nariknya, ada yang dorong dari bawah, dorong, ada yang narik gitu ya. Ya siapa mau ketemu, mau disiksa. Akhirnya dia pun nggak mau ketemu dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari tanda-tanda su'ul khatimah. Ya. Jadi tatkala diberitakan dengan kemurkaan Allah SWT, dia nggak mau ketemu dengan Allah, nggak suka, benci. Karena dia benci dengan pertemuan dengan Allah, wa karihallahu liqa'ah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Mengerikan apa betul mengerikan hadirin? Mengerikan sekali. Sekarang saya mau bertanya, tatkala dia dalam keadaan seperti itu dan resikonya seperti itu, dan kenyataan yang akan dia terima adalah siksa, kemurkaan Allah, ya, dan dia baru sadar ternyata dia terlena di dunia, berdampak konkret dalam kehidupannya. Sementara nasihat sebenarnya sudah ada, tapi dia tidak mau peduli. Setelah nasi menjadi bubur, ya, gara-gara dia itu teledor, kira-kira dia marah nggak terhadap perbuatan dia sendiri? Marah apa tidak? Marah, jelas marah, marah dengan kemarahan yang sangat, sehingga mereka menggigit tangan-tangan mereka dan membenci tubuh-tubuh mereka sendiri, benci, marah mereka. Ternyata Allah lebih marah lagi terhadap dia. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya ngaji, beramal soleh, bersabar, tawakal, sodakoh, itu sebenarnya ya terukur pada perkara yang manusia mampu. Bukan amalan-amalan yang tidak mampu, gak mungkin. Daripada perkara amalan yang mampu, ngaji ya pada perkara yang mampu. Kalau nggak mampu ya mesti istirahat, ya kan. Nah, ternyata dampaknya besar.
mendapatkan rahmat, mendapatkan berita surga, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ampunan. Melihat dengan demikian itu dirinya senang apa tidak? Sangat senang. Ya Allah, kenikmatan luar biasa. Tatkala dia senang dengan dirinya, dia mampu melewati masa-masa godaan dan ujian di dunia ini. Kan godaannya tiap hari, tiap saat ada. Tiap waktu, tiap detik ada godaannya. Ternyata dia bisa melewati, dia senang. Ternyata tatkala dia senang, Allah lebih senang lagi kepada dirinya. Kita lanjutkan lagi, la hadirun azani wa azakumullah. Wa fi mana hadzal hadis qala Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Ini berkata ya tentang masalah ini yang semakna, yaitu Al-Imam Abu Ubaid Qasim Ibnu Salam. Beliau mengatakan, laisa wajahu indi karahatul maut wa shiddatih, lianna hadha la yakadu yakhlu anhu ahadun, walakinnal madhmum min dhalika itharud dunya wa rukun ilaiha. Jadi seorang imam mengatakan demikian ini. Jadi maksudnya orang itu nggak suka mati itu bukan begitu. Jadi orang yang tidak suka dengan pertemuan dengan Allah bukan begitu maksudnya. Ya, karena semua orang tidak ada yang kepengin cepat mati atau kematian karena menakutkan. Tidak ada mesti. Walakin mazmum min dzalika itharu dunya wa rukun ilaiha. Akan tetapi yang dimaksudkan tidak suka pertemuan dengan Allah itu lebih mementingkan dunia. Nah ini tadi ya, sudah jam 3 belum sholat zuhur, padahal ya umum lah ya, kesibukan ada tapi ditinggalkan bisa. Pak, sholat dulu Pak, ini sudah 2:30, nantilah nanggung. Pak, sholat zuhur Pak, ini sudah jam 3-nya kurang 1/4, nanggung. Sampai akhirnya bablas, nggak zuhur. Bablas lagi nggak asar, bablas terus gitu. Ini artinya lebih mendahulukan dunia. Ya Allah, ya Rabbi. Dan ini yang dimaksudkan tidak suka bertemu dengan Allah. Ya. Ini ya, berarti ya istilahnya takut mati ya, tidak suka dengan kematian. Ini manusiawi, normal lah. Makanya maksudnya itu dia lebih mementingkan apa? Dunia. Wa karahiyatu aysira ilallah wa darul akhirah, dan dia tidak suka berjalan menuju Allah dan kampung akhirat. Wa qal wa mimma yubayyinu dzalika anna Allah taala aba qauman bihubbil haya. Kemudian dia membawakan dalilnya, membawakan ya firman Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan apa yang beliau jelaskan, yaitu Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wal ma'annu biha. Surat Yunus ayat 3. Allah SWT mengatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, kata Allah, waradu bil haya, dan dia lebih rela dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan dia tenang dengan dunia. Ya, inilah golongan orang-orang yang dikatakan tidak suka pertemuan dengan Allah. Wa qala al-Khattabi, dan juga berkata al-Khattabi, makna mahabbatul abdi liqa Allah. Nah, ini sudah selesai
arti dia tidak suka bertemuan dengan Allah, selesai, artinya lebih mementingkan kehidupan dunia dan lebih tentram dengan dunia. Sekarang arti daripada seorang hamba mencintai, ya, bosen hidup di dunia. Artinya dia pingin cepat masuk surga gitu loh. Bukan berarti, cuman dia pingin cepat masuk surga. Bal yasta'iddu lil irtihal anha, bahkan dia persiapan untuk berpindah, ya, ke akhirat. Wal karahiyatu diddu dzalik, adapun kalau tidak suka maknanya adalah lawan daripada itu, yaitu lebih mencintai dunia daripada akhirat, dan tentram terhadap dunia daripada tentram terhadap surga. Itu maknanya. Ini saja yang bisa kita baca, ini belum ada satu muka, ya. Moga-moga dalam pertemuan lain kita lanjutkan insyaallah, dan semoga Allah terus membimbing kita, keluarga kita dan masyarakat kita untuk menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dirindukan surga, orang-orang yang dihilangkan rasa takutnya tatkala akan menghadapi pertemuan dengan penciptanya, ya. Ini saja yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga manfaat. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, al-afu minkum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.